pelaku scamming ditambah dengan satu lagi, berarti total sekarang ada 45 tersangka yang terdiri dari 30 warga negara China, kemudian 4 warga negara Jepang, Taiwan 7 orang, dan WNI ada 3. Kita berkomitmen bahwa penyidikan ini akan terus kita tuntaskan dan kita bekerja sama difasilitasi oleh Ubinter, bekerja sama dengan kepolisian Jepang dan juga kepolisian China untuk penuntasan kasus ini. Perkembangan yang dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap korban-korban yang ada di Jepang, kemarin sudah kita lakukan, dan dalam waktu dekat kita akan segera lakukan pemeriksaan para korban yang ada di China. Tentu dengan kerjasama dari kepolisian Jepang maupun China, kita akan terus menelusuri kasus ini. Kita akan melakukan pendalaman terhadap modus, terhadap kerugian yang sudah diderita oleh para korban, baik itu di China maupun di Jepang. Dan kami sampaikan bahwa memang tidak ada korban dari warga negara Indonesia, sehingga kita terus nanti akan lakukan beberapa pendalaman di China maupun di Jepang berkaitan dengan kasus ini. Dan dari kejaksaan kita juga selalu berkoordinasi untuk terus mengawal kasus ini sehingga kita harapkan bisa berproses dengan lebih cepat dan bisa terjaring seluruh pelaku ini tanpa ada hambatan. Kalau hal-hal lain barangkali masih sama dengan yang dulu, tapi perkembangannya adalah kita mendapatkan beberapa tambahan informasi dari hasil pemeriksaan korban yang ada di Jepang, dan termasuk nanti kita akan lakukan pemeriksaan korban yang ada di China. Sudah? Itu Mbak? Sudah? Panjang? Monggo? Izin dan. Awi. Ya, dan ini kan pengungkapan terbaru ada tambahan tersangka. Nah, untuk korban sendiri apakah juga ada tambahan dan modus yang dilakukan dia berkembang hanya pada skimming saja atau berkembang ada TPPO atau bagaimana? Dan selain itu juga ini kan di sini banyak sekali barang bukti, dan mungkin bisa dijelaskan ini digunakan apa saja, kejahatan apa saja oleh para pelaku ini. Baik, jadi kalau kita lihat dari yang ada di hadapan kita ini adalah device ini atau peralatan handphone terutama ini digunakan untuk menghubungi korban, menipu korban. Mereka mengaku sebagai polisi yang kemudian memeras para korban dengan dalih bahwa korban teridentifikasi ada kejahatan, pencucian uang, sehingga mereka ditakut-takuti. Ini alat yang digunakan, termasuk juga peralatan adalah kamar-kamar yang dibuat kedap suara, yang memang dari hasil pemeriksaan kemarin di Jepang, mereka yakin karena sempat melakukan video call dengan pelaku dan memang tergambar suasana memang seperti di kantor polisi. Ini pun mungkin sama yang dilakukan terhadap korban yang ada di China. Dan perkembangan terakhir bahwa dari hasil pendalaman device-device yang ada ini, kita mendapatkan data bahwa untuk Jepang itu sudah ada data kurang lebih 30.000 yang mungkin potensial akan menjadi korban. Termasuk yang di China juga puluhan ribu data itu. Namun demikian dalam waktu dekat ini yang kita akan lakukan pemeriksaan adalah sebanyak 3 saksi yang nanti akan memperkuat pemberkasan kita. Izin tanya lagi dan dari kasus ini apakah masih ada DPO? Terus ini nanti dalam penanganan hukumnya akan mengikuti pelaku-pelaku itu akan mengikuti negara masing-masing atau di Indonesia atau bagaimana? Ya, terkait dengan DPO masih ada beberapa yang terus kita lakukan pengejaran, dan terkait dengan proses lebih lanjutnya kita nanti akan diskusikan karena
memang ada beberapa alternatif. Apakah kita akan lakukan proses penegakan hukum di kita sampai dengan vonis, atau mungkin nanti ada alternatif lain pemidanaannya dilakukan di negara asal. Ini nanti kita akan diskusikan terutama dengan tim yang sudah ditunjuk dari Mabes Polri. Kira-kira langkah mana yang akan kita ambil, tentu yang paling efektif untuk memberikan efek jerak pada para pelaku dan meyakinkan bahwa jangan bermain kejahatan seperti ini di Indonesia, karena tidak ada ruang sama sekali, tidak ada kesempatan sama sekali yang akan kita biarkan untuk para pelaku itu menginjak-injak Indonesia untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini. Kenapa mereka memilih tempat di Indonesia? Ya, ini masih didalami ya, tetapi intinya bahwa kita tidak mau Indonesia kemudian menjadi tempat untuk mereka melakukan kejahatan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, komitmen kita tidak akan pernah mundur menghadapi kejahatan-kejahatan seperti ini. Bervariasi, korban itu di Jepang kemarin adalah kebanyakan ada pegawai dan ada wira swasta. Pasal 450 KUHP dan atau pasal 451 KUHP dan atau pasal 455 KUHP dan atau pasal 492 KUHP dan atau pasal 28 ayat 1 junto 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang ITE dan junto pasal 20 KUHP dan atau pasal 21 KUHP. Intinya kita akan terus maksimalkan pengenaan pasal-pasal ini yang bisa menjerat paling berat pada para pelaku. Jadi tersangka satu orang yang kita dapatkan terakhir ini adalah dia sebagai koordinator, baik itu untuk TKP 1, 2, 3, termasuk juga dia memfasilitasi TKP yang ada di Solo, Jawa Tengah. Warga negara China. Oke, terima kasih.